180 menit menuju ke Piala Dunia, timnas Indonesia akan menghadapi lawan pertama pada malam hari ini, akan menghadapi Arab Saudi. Sudah tersambung bersama saya manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji dari Jeddah, Arab Saudi. Pak Marji, selamat siang di sana ya Pak. Ya, selamat siang, Mas Glenn. Ya, apa Pak kabar? Marji, kabar baik. Terima kasih Pak waktunya sudah berbincang dengan Ya, Liputan Sport. ya. Teman-teman di Indonesia pengen tahu Pak Hmm. kondisi tim terakhir. Cuman spesifik, Calvin Verdong tidak masuk DSP Pak. Apa yang terjadi Pak? Jadi begini, yang pertama perlu saya sampaikan, kita panggil 29 pemain. Dari 29 pemain itu kondisinya sebenarnya baik semua. Tidak ada persoalan yang sangat berarti. Hanya cuman karena memang kita lihat jadwal pertandingan di masing-masing klub ini juga cukup padat. Sehingga kita butuh pemain yang memang betul-betul dari kebugaran, itu betul-betul bugar, benar-benar 100% siap menghadapi pertandingan yang super-super berat ini. Jadi begini, Hmm. kalau kita lihat memang kan dari 29 ini kan memang yang bisa kita daftarkan kan 23 pemain. Nah, sisanya ada 6 pemain yang tidak bisa kita daftarkan. Nah, dari 23 pemain ini tentu pada masing-masing posisi itu pemain-pemain yang memang boleh dikatakan mempunyai kualitas dan yang kualitas yang cukup baik dan saat sekarang ini memang betul-betul 100% siap untuk menghadapi pertandingan malam hari ini. Seperti itu. Eh, Kenapa saya tanyakan Pak? Karena kemarin kan publik Indonesia sempat khawatir karena ketika Lille melawan PSG kan Calvin Verdong tidak masuk DSP. Lalu pada latihan kemarin juga latihan terpisah Pak. Ada kondisi cedera tertentu yang dialami Calvin Verdong Pak? Tidak ada. Jadi begini ya, kita melihat bahwa perkembangan seperti yang saya sampaikan, kita ini menginginkan yang benar-benar 100% ya. Dari 29 pemain, 23 ini yang benar-benar kita daftarkan adalah 100% bisa bermain begitu. Sehingga pemilihan 23 pemain ini tentu kan mendasari dari beberapa latihan Hmm, dan tes medis ketika para pemain bergabung. Seperti itu. oke. Selain itu untuk Martin Pas Pak, kita tahu Martin Pas kan sudah pulih dari cedera. Tapi yang dikhawatirkan kebugarannya. Apakah sudah bugar dan siap menjaga gawang Indonesia pada malam hari ini Pak Marji? Ya, nanti kita lihat. Kalau dari beberapa kali latihan dan Martin termasuk yang datang boleh dikatakan juga 4 hari yang lalu ya. Hmm. Dari sejak kedatangan sampai dengan hari ini kondisinya sangat bugar ya, sangat bagus. Latihan pun juga sangat semangat. Jadi kan kita bisa melihat bagaimana refleksnya apa namanya si Martin, bagaimana dia ketika latihan itu kan bagian dari penilaian kan sehingga kan kami punya progres dari masing-masing pemain itu progresnya seperti apa gitu ketika Hmm. datang sampai dengan official training kemarin artinya 23 pemain termasuk di situ ada Martin kondisinya baik. Termasuk oleh Romani Pak, karena ini juga mungkin jadi pertanyaan publik. Gimana kondisi Ole Ya. terakhir Pak? Semuanya baik. Oleh juga sama. Oleh boleh malah dia punya semangat yang lebih dan dia datang lebih cepat dan di sini pun dia juga menambah jam latihan sendiri gitu. Ketika teman-temannya masih di hotel, Oleh datang duluan, dia latihan duluan, termasuk di hotel dia juga banyak saya lihat ketemu dia nge-gym sendiri, dia rajin, rajin apa namanya massage terapi sendiri sehingga memang dia benar-benar punya semangat yang tinggi gitu. Hmm. Hmm. Persiapan beberapa terakhir ini di Jeddah, ada kendala Pak yang dialami oleh tim ataupun apa tantangannya? Apakah cuaca mungkin yang menjadi kendala utama? Alhamdulillah. Kali ini memang kita mempersiapkan itu jauh-jauh hari dan kita evaluasi dari kita ketika itu ya tahun lalu kita datang ke sini yang boleh dikatakan banyak problem kanan kiri banyak problem. Nah untuk kali ini kita betul-betul kesiapannya cukup cukup baik ya mulai dari bagaimana kita menyiapkan akomodasinya, bagaimana kita mempersiapkan ketika kita berangkat ke stadion, ke tempat latihan, tempat training, dan lain-lain. Semuanya kita siapkan dengan baik dan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti gitu ya. Semua berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita skenariokan dari awal. Termasuk cuaca di sini juga kalau latihan, training malam itu cuacanya 30, 32, 31 gitu. Hmm. Artinya sama
dengan kondisi di Jakarta. No problem, semuanya berjalan dengan baik. Pak, tadi menarik ketika ada akomodasi yang di-adjust, yang dipersiapkan, apa yang membedakan dengan waktu kemarin kita tandang ke Arab Saudi? Ada mungkin contoh Oh, yang bisa disampaikan? ya, salah satu contoh kalau dulu ya, yang 1 tahun lalu ya, kita datang ke sini kemana-mana tidak pernah dikawal oleh forwarder. Hmm. Terus kita juga waktu itu jalan aja diputer-puter gitu sampai sampai marah-marah kita. Tapi kali ini enggak. Jadi kita minta mengevaluasi dari tahun lalu, kita minta agar supaya disiapkan sama seperti ketika kita menjamu Arab Saudi di Jakarta. Kemana-mana juga dikawal oleh forwarder kita sehingga tepat waktu. Nah, di sini juga begitu, sama apa namanya, begitu kita mau berangkat ada forwarder depan belakang sama dengan kita, sama dengan di Hmm. Jakarta, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana awal. Nggak ada gangguan-gangguan yang diterima oleh timnas kan Pak sampai dengan sejauh ini? Alhamdulillah nggak ada selama kita di sini. Berbeda lah, ya itu tadi karena kita memang dari awal kita sudah Hmm. komunikasi, mengevaluasi dari yang kemarin-kemarin, komunikasi dengan federasi dan juga komunikasi dengan KBRI, sehingga dari KBRI pun juga turut serta di dalam bis ketika ada problem, mungkin ada ya apa-apa, mereka juga yang bernegosiasi. Pak, kalau ini kan pertandingan yang begitu besar, ini kita posisinya paling dekat dengan Piala Dunia, Pak. Saya pengen tahu psikis dari pemain, apakah siap menghadapi pertandingan ini, Pak? Ya, kalau kaitan dengan soal psikis ya, mental pemain, kita boleh dikatakan kalau menurut saya, kami bukan bukan sedang dalam posisi yang tertekan. Kenapa? Karena Hmm. satu, kami itu datang ke sini dengan kekuatan penuh, ya, artinya skuad penuh, dan kami semua dalam kepercayaan diri yang tinggi dan tidak ada pressure dari mana-mana. Paling hanya pressure yang selama ini yang kita khawatirkan cuma perangkat pertandingan, tetapi itu pun juga bisa kita atasi. Kita tidak perlu memikirkan berkaitan dengan soal referee, siapapun yang akan jadi referee. Dan itu juga sudah kita berupaya, tetapi toh hasilnya juga tidak ada. Maka mendasari itu semua, kami tidak akan berpengaruh terhadap itu. Kita akan fokus saja. Kita anggap bahwa siapapun yang memimpin pertandingan itu adalah orang baik dan akan berbuat fair play, maka kita akan tidak akan terprovokasi dengan apapun yang terjadi. Itu dia Pak, karena selain saya lihat tadi perangkat pertandingan semua dari quiet dan juga kita tahu ketika melawan timur Tengah ini kan akan menghadapi provokasi-provokasi yang banyak drama lah Pak. Itu sudah disiapkan oleh tim kepelatihan Pak? Ya, karena itu tadi di awal kita minta supaya diganti pun juga tidak, maka ya kita pun juga harus punya strategi dong. Maka Hmm. kami juga punya strategi yang tidak perlu saya sampaikan di publik. Tentu nanti akan dilihat bagaimana strategi kita. Pak, kalau pengen tahu fokus apa sih yang disiapkan oleh Patrick Kluivert sepanjang beberapa hari terakhir ini? Ada yang menjadi fokus nggak? Ya fokusnya yang pasti satu, terutama mental kan. Itu penting sekali. Bahkan kemarin ketika di sini kita coba dengan meningkatkan mental dan juga mengeratkan lagi chemistry di antara pemain dengan berbagai game yang membuat para pemain itu lebih mempunyai daya juang yang tinggi, mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi, dan mempunyai semangat yang tinggi yang pada akhirnya itu akan membuat mental para pemain menghadapi situasi sulit pun akan mudah untuk bisa keluar dari persoalan itu. Gimana dengan WNI di sana, Pak? Kita tahu dukungan yang sungguh luar biasa ini kan diberikan pada saat kemarin di ronde ketiga. Ada berapa yang Bapak tahu? Apakah tahu gitu? Ada berapa yang akan datang ke stadion pada malam hari ini? Saya tidak tahu persis, tetapi yang dapat info yang saya dapat itu kurang lebih ada 4.000. Tetapi kita Hmm. juga tidak tahu apakah itu benar karena kami juga tertutup update terkaitan dengan itu. Tiket pun kami juga, mohon maaf dan tanda kutip agak kesulitan ya. Kami yang pasti saya apa yang menjadi kebutuhan tim itu sudah tercapai terpenuhi. Selanjutnya kalau berkaitan dengan soal supporter yang datang, itu bagaimana mekanismenya, didapat berapa, kami juga belum begitu paham betul seperti apa kondisinya. Tapi kami meyakini seberapapun yang akan datang, itu pasti akan membawa aura tersendiri buat tim ini. Akan pasti menambah semangat tim ini lebih lagi, seberapapun yang datang.
Artinya yang penting ada yang mewakili, pemain pasti akan lebih bersemangat dan kami tahu kondisi ini. Yang pasti 280 juta masyarakat ada di belakang timnas pada malam hari ini, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak Marji, tadi saya sempat lihat konten dari Sekretariat Kabinet, Pak Prabowo tadi menyampaikan langsung ya, Pak, ucapan semangat kepada para tim. Itu gimana kondisinya Pak saat itu? Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden. Beliau tadi jam 2 ya, jam 2.45 kalau nggak 2.30 waktu 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 jeda. Beliau nelpon kepada tim dan memberikan semangat kepada para pemain dan juga pelatih serta para official semuanya di ruang meeting. Beliau memberikan semangat, memberikan motivasi agar supaya para pemain berjuang dengan keras dan bisa membawa timnas ini lolos ke Piala Dunia. Lolos ke Piala Dunia itu harapan dan juga doa seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini. Pak Sumarji, terima kasih banyak Pak waktu sudah menjelaskan bagaimana situasi di Ya, sana. baik. Kita doakan Terima yang kasih. terbaik Pak untuk pada Ya, malam hari ini. baik. Terima Ya, kasih. makasih, makasih. Assalamualaikum. Liputan Sport akan live reaction nanti malam pada pukul 23 mendukung langsung bagaimana perjalanan dari timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Kita akan nantikan dan juga saksikan di YouTube Liputan.